Proses masuknya Islam di Afrika Utara. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Afrika Utara tidak terlepas dari rangkaian ekspansi kekuasaan politik masa dinasti Umayyah. Afrika Utara ialah salah satu daerah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, sehingga kebudayaan dan kemajuan Afrika Utara tidak akan terlepas dari kebudayaan dan peradaban Romawi. Kehidupan sosial masa lalu Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat pedesaan yang bersifat kesukuan atau nomaden atau berpindah-pindah tempat. Salah satu jenis bangsa yang ada di Afrika Utara yang terkenal sangat kejam ialah bangsa Berber. Bangsa Berber memperoleh kedudukan atas Romawi di Carthage dan sekitarnya. Pengaruh Romawi di sebagian besar Afrika Utara mulai berkurang, kecuali pengaruh ekonomi dan peradaban bangsa Berber lama pun secara bertahap mulai muncul kembali. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, mulai dirintis penaklukan Islam ke wilayah Afrika Utara, yakni mulai ditaklukkannya Mesir oleh Amr bin As tahun 639 sampai 644 Masehi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan juga dilakukan ekspansi sampai ke Barkah dan Tripoli. Tujuan penaklukan kedua wilayah tersebut ialah untuk menjaga keamanan daerah Mesir. Muawiyah ibnu Abu Sufyan sebagai pendiri dan khalifah pertama dinasti Umayyah bertekad memberikan pukulan terakhir kepada kekuasaan Romawi di Afrika Utara dan mempercayakan tugas tersebut kepada Uqbah bin Nafi al-Fihri yang telah menetap di Barkah. Sejak daerah itu ditaklukkan Uqbah dan memimpin satuan muslim dengan kemahirannya, ia berhasil memberikan pukulan-pukulan yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit di pihak musuhnya. Selain itu, Uqbah juga berhasil menarik simpati bangsa Berber agar memeluk agama Islam, sehingga dia dikenal sebagai orang pertama yang mengislamkan bangsa Berber. Tujuannya untuk menyapu bersih satuan-satuan Romawi dan untuk memasukkan negeri itu ke dalam daulah Islam. Pada tahun 670 Masehi, Uqbah membangun kota Kairawan, sebuah kota yang terletak di selatan kota Tunis, yakni sebuah kota yang tidak jauh dari Laut Tengah dan dekat dengan gurun, yang menunjukkan bahwa kekuatan utama mereka atau tentara Islam adalah kekuatan darat. Tahun 683 Masehi, orang-orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran hebat, karena orang-orang Berber di bawah pimpinan Qusaylah memberontak dan berhasil mengalahkan Uqbah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, 685-705 Masehi, mengirim Hasan bin Nu'man al-Ghazani ke daerah Afrika Utara untuk menumpas satuan-satuan Romawi dan perlawanan bangsa Berber. Hasan berusaha mengatur urusan-urusan pemerintah, keuangan, pajak, dan lain-lainnya yang menjadi bukti adanya stabilitas. Baik, saya Rakil Putri Susanti. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang akan membahas dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Dinasti Fatimiyah pendirinya yaitu Ubaidillah al-Mahdi. Nasabnya sampai ke Fatimah putri Rasulullah dengan masa pemerintahan selama 262 tahun. Kemajuan yang telah dicapai yaitu kemajuan dalam hubungan perdagangan, kemajuan dalam bidang seni, dan lain-lainnya. Sehingga pada suatu saat kemundurannya terjadi karena adanya persaingan wazir. Peninggalan yang diberikan dinasti Fatimiyah yaitu seperti Dar al-Hikmah dan Universitas Al-Azhar. Kemudian dinasti Ayyubiyah, pendirinya adalah Salahuddin al-Ayyubi. Kemajuan yang diperolehnya yaitu adalah Atbad dan Madrasah al-Saubiyah. Sehingga pada saat itu kemunduran terjadi karena serangan Mamalik dan dihancurkan oleh pasukan Mongol. Yang ketiga yaitu dinasti Mamalik yang berkuasa selama 267 tahun dengan pemimpin Sultan Malik al-Soleh Najanuddin al-Ayyubi. Kemajuan yang dicapai yaitu bidang ekonomi, militer, dan lain-lainnya. Kemundurannya yaitu peralihan kekuasaan dari Mamalik Bahri ke Mamalik Burji, dan juga munculnya kekuatan dari kerajaan Utsmani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.